Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Tapi kita mau bicara apa nih, Siti? Nah, kita bicaranya apa ya? Kalau yang pertama, tajuknya itu adalah Saya Sunda, Saya Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini adalah episode kedua versi Jakarta. Karena ini adalah di Jakarta, sehingga Saya Sunda untuk Indonesia. Baik, kita mulai. Jiwa lu prung. Jiwa lu prung. Nah, di sini ada Kang Iwan. Nah, Kang Iwan, punten Kang Iwan biasa memberikan kumandangna mengenai tadi yang disampaikan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Bagaimana kita sering meributkan sesuatu hal meributkan suatu hal yang belum tentu gitu ya. Tapi pada akhirnya malah jadi pasea gitu. Nah, gimana caranya supaya orang Sunda ini tidak pasea, tetapi suatu hal yang belum tentu itu mari kita create bersama. Nah, gitu. Silakan Kang Iwan, mangga. Kang Iwan kan mungkin udah di nasional sudah lama, jadi tahu mungkin. Sudah tahu petanya seperti apa. Silakan Kang. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, Kang Emil, para senior, ada Kang Sarwono, Kang Eri, Kang Cahyana, dan undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat lah. Tidak ada yang tidak mungkin untuk orang Sunda. Ya. Nah, jadi kuncinya apa untuk orang Sunda nih? Kita menginginkan ke depan ada orang Sunda yang berkiprah di kancah nasional. Ya, orang Sunda harus kompak ya, harus kompak sama-sama. Dulu tuh ada filosofi. Kalau sudah di atas katanya lupa ke bawah, kalau di bawah narikin ke atas supaya rag-rag gitu. Itu nggak ada lagi sekarang. Ya, saatnya sekarang momentum kita, orang Sunda, orang Jawa Barat, dukung putra terbaik kita, ya bersama-sama kompak dan solid mendorong beliau, Kang Emil, untuk betul-betul konsentrasi dalam kontestasi nasional. Ya. Segitu, atur nuhun. Atur nuhun, Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Iwan ada di kotakannya. Kedah kompak sareng solid tak itu teh kan yang selama ini sebenarnya sulit mungkinnya bagi orang-orang Sunda untuk kompak solid tak itu dimulainya di mana Kang? Ya mulai dari mana nih ya Kang Iwan? Ya padahal kalau nanti kita perlu memang pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh Sunda dalam suatu momen tertentu kita berkumpul menyamakan persepsi mendukung Kang Emil ini sehingga nanti dukungan Sunda seluruh Indonesia, kesundaan aja ke Jawa Barat aja itu udah selesai itu. Jadi perlu mungkin nanti diprakarsai oleh Pak paling senior, mungkin Pak Sarwono ya, Kang Sarwono mungkin dikumpulkan Kang. Di Bandung saya akan bicara lah bagaimana yang dikatakan karakter punten kadang-kadang di luhur poho kahandap, di handap aya saletik di luhur di lorodan cina lagrag gitu, nantong aya deui gitu. Jadi satukan persepsi lah. Ini mesti ada keresehan atau mungkin diskusi khusus ya. Nah, enak kalau ini forumnya terlalu terbuka itu mungkin khusus ya dengan tokoh-tokoh yang ada diundang ya. Mangga nuhun. Mangga nuhun. Terima kasih Kang sebagai wejangan dan juga semangat ya. Iya betul. Kita menginginkan adanya satu kiprah dari orang Sunda untuk Indonesia. Tadi kan udah disebut sama Kang Iwan. Punten Kang Sarwono bagaimana nih apa tanggapan dari Akang ataupun juga mungkin karena Kang Sarwono juga ini sama sudah banyak berkiprah di peta nasional. Gimana caranya saat ini untuk kita bersama-sama juga mensupport apapun posisi dimanapun karena Saur Cepopong di episode pertama ya Kang, dimanapun orang Sunda itu bisa berkiprah, tapi kudu alus. Nah sekarang barangkali dari Kang Sarwono ini terkait dengan hal tersebut alus di sini artinya adalah bagus gitu ya, bagus. Nah kira-kira nih arahan dari Kang Sarwono, bagusnya bagaimana kekompakan orang Sunda ini untuk bisa mendorong satu sosok untuk berkiprah kan karena nasional. Katanya sosok Sunda itu selama ini bisa muncul di nasional itu adalah karena kiprah pribadinya, bukan didorong atau didukung oleh etnisnya. Atau oleh komunitasnya. Lalu Kang Sarwono, apakah karena pribadi,
pengalaman pribadi Kang Sarwono kumaha. Ya betul. Dan harapan ke depan Kang Sarwono kumaha. Mangga Kang, dihaturanan. Ya kalau pengalaman saya sih ya, ini tokoh-tokoh Sunda di pusat itu banyak begitu ya. Ya. Mendagri itu kita mulai saja dengan Pak Amir Mahmud, Pak Yogi SM, Menhankamnya Pak Edi Sudrajat, Pak Solihin itu juga sangat dihormati. Dan mengenai Pak Solihin ini saya ada cerita ketika beliau menjadi Pangdam Hasanuddin, istri saya di Makassar tuh lagi naik beca, ngobrol sama tukang becanya. Akhirnya si tukang becanya tahu bahwa istri saya itu dari Bandung. Jadi waktu istri saya mau bayar tukang beca, dia tolak si tukang becanya. Karena sangat hormat dengan Pak Solihin. Oh. Gitu. Kita punya Pak Akub Zainal, gitu, di Irian waktu itu, sekarang Papua, gubernur. Nah, saya ngomong sama orang-orang Papua juga luar biasa, ya, sangat menghormati, sangat merasa dicintai oleh Pak Akub Zainal. Demikian juga Pak Hasan Slamet, gubernur di Maluku, gitu. Dan menurut saya sih memang kesundaan itu jarang ditampilkan kecuali kalau ada diskusi internal. Nah, di sini saya menemukan satu ironi. Nah, ketika itu para diplomat yang berasal dari Tatar Sunda ini berkumpul mengeluh bahwa di Daplu itu karirnya dihambat lah, inilah itu, padahal mereka semuanya adalah duta besar, mantan duta besar dan dirjen, gitu. Dan waktu itu abang saya juga Menlu, jadi saya heran, ini apa sih gitu. Kunaon kukulutus gitu teh, dengar tos tapi mah gitu. Jadi kita kelola saja prosesnya secara natural, secara inklusif, dan kemudian kita rame-rame dukung Pemprov Jabar supaya bisa menampilkan berbagai prestasi yang memukau begitu ya. Dan prestasi itu bisa dialamatkan kepada Kang Emil. Nah itu aja, jadi ini soal-soal yang ingin saya kemukakan dengan catatan bahwa ya orang di sekolah kia mah lebih ada cicing gitu tanya. Ada permainan zaman sekarang ini saya sama sekali kagak ngerti aja gitu ya. Terima kasih. Baik Kang, atur nuhun Kang Sarwono, nuhun pisan. Jiwa lu rengse. Hatur nuhun.